Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sebuah bintang dengan diameter lebih dari 80.000 mil dimurnikan secara paksa seperti ini, dan hanya Tiansun yang bisa melakukan ini dengan mudah. Bahkan sebutir pasir kecil pun tidak dapat lepas dari persepsi para penguasa surgawi. Banyak penguasa surgawi juga segera memperhatikan butiran pasir ini, dengan ekspresi aneh di wajah mereka lagi. Ketika para penguasa surgawi melihat rumah abadi sebelumnya, mereka tidak menganggapnya serius. Itu hanyalah senjata ajaib luar angkasa. Dan itu mungkin bukan apa-apa di mata penguasa surgawi. Namun melihat butiran pasir ini, para dewa ini juga memahami bahwa ini bukanlah senjata ajaib luar angkasa biasa. Bahkan butiran pasir ini telah tahan terhadap api yang sebenarnya dari roh api dewa surgawi. Yang lebih mengejutkan lagi, sampai sekarang para penguasa surgawi ini tidak dapat melihat misteri dalam butiran pasir ini. Tetapi setelah mengalami pembakaran api yang sesungguhnya dari dewa surgawi api spiritual, masih belum ada yang dimurnikan, dan hanya butiran pasir ini yang tersisa. Jadi, butiran pasir ini hanya bisa menjadi bayangan dari rumah abadi itu. Sekarang, butiran pasir itu melayang di langit yang dalam untuk beberapa saat, kemudian tiba-tiba terbang ke arah utara. Melihat itu, sebuah cibiran muncul di wajah dewa surgawi. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah ruang besar runtuh, dan butiran pasir tersapu ke dalam ruang yang hancur. Kemudian, ruang di sekitarnya terlipat menjadi satu, menggunakan kekuatan ruang dengan mudah mengikat butiran ini pasir di dalamnya. Senjata ajaib luar angkasa yang begitu kuat benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Seorang dewa surgawi menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak banyak harta karun di dunia ini yang dapat membuat Tiansun memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan jika itu adalah artefak tertinggi, mungkin akan sulit bagi banyak Tiansun untuk begitu tersentuh ketika benda itu muncul di hadapan mereka. Tetapi rumah abadi ini sangat mudah berubah, sehingga bahkan Tuhan surgawi tidak dapat melihatnya, dan masih dapat menahan api yang sebenarnya dari api spiritual Tuhan surgawi. Sehingga senjata ajaib luar angkasa seperti itu membuat banyak penguasa surgawi merasa sedikit panas di hati mereka. Sebelumnya, para penguasa surgawi ini hanya ingin membongkar senjata ajaib luar angkasa ini dan mengambil mahkota takdir dan perintah mengaum. Tetapi sekarang mereka telah berubah pikiran. Senjata ajaib luar angkasa ini jelas merupakan harta karun yang langka. Nama Anda Loseng, kan? Seorang dewa surgawi mengingat nama Loseng. Keluarlah, jika Anda bisa menawarkan senjata ajaib luar angkasa dan mahkota takdir ini dengan kedua tangan. Meskipun klan saya bukan klan besar, tapi itu cukup untuk membuat Anda tidak mati. Klan abadi? Suanmo Tiansun dari klan iblis berkata dengan acuh tak acuh. Anak manusia, meskipun Anda berada di alam laut dewa, leluhur Suanmo saya dapat membuat pengecualian dan menerima Anda sebagai murid. Harganya adalah milik Anda hari ini, mahkota takdir dan istana abadi yang selalu berubah ini. Mendengar kata-kata kedua penguasa surgawi ini, rasa dingin tiba-tiba melintas di mata Yo. Tujuan monster tua ini hanya untuk bersaing merebutkan mahkota takdir dan harta karun lainnya di dalamnya. Tapi tujuan Yo adalah untuk membunuh Sun. Jika Loseng benar-benar membuat kesepakatan dengan para penguasa surgawi ini, itu bukan hal yang baik bagi Yo. Namun meskipun klan Yoye sangat kuat, satu-satunya penguasa surgawi yang mendukungnya adalah penguasa surgawi bayangan patah. Sehingga benar-benar tidak ada cara yang baik untuk menghadapi monster-monster tua ini. Namun, meskipun hatinya marah, dia tetap diam. Dia tidak pernah berpikir bahwa seiring berkembangnya situasi, keadaan akan mencapai titik ini. Tapi Loseng ini sangat licik,
sehingga dia telah menarik begitu banyak penguasa surgawi. Setelah beberapa saat, suara loseng terdengar lagi di dunia. Saya loseng benar-benar tersanjung, tapi terima kasih kepada semua penguasa surgawi atas kebaikan Anda. Saya punya kegunaan lain untuk mahkota takdir ini. Jika Anda ingin saya memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan, itu hanya mimpi. Ketika loseng mengucapkan kata-kata ini, mata banyak penguasa surgawi tiba-tiba menjadi dingin. Bagi seorang pejuang alam laut dewa, mahkota takdir tidak ada gunanya baginya, apalagi dikelilingi oleh begitu banyak penguasa surgawi. Apakah loseng benar-benar berpikir dia bisa selamat dari ini? Jadi dewa surgawi iblis kegelapan tidak dapat menahannya lagi. Saudara ke-13, tidak ada gunanya berbicara dengan anak ini. Biarkan saya menghancurkan senjata ajaib luar angkasa ini. Setelah dia selesai berbicara, asap hitam yang mengepul di belakang iblis hitam itu tiba-tiba meledak, dan dia ingin meluruskan tangan dan mengambil butiran pasir. Ini hanya masalah menghancurkan senjata ajaib luar angkasa ini. Yang mulia bisa melakukannya, jadi jangan ganggu iblis kegelapan tua, ambil tindakan. Penguasa surgawi yang sebelumnya mengikat butiran pasir ini sekali lagi meraih jauh ke dalam tangannya. Menghubungkan jari telunjuk dan ibu jarinya, dan butiran pasir ini dibingkai di dalamnya. Pada saat yang sama, retakan tiba-tiba muncul di ruang butiran pasir ini, dan retakan ini meluas ke arah butiran pasir itu. Jelas, dewa surgawi ini mahir dalam salah satu misteri hukum luar angkasa, dan lapisan misteri ini adalah takdir yang tercatat dalam mahkota takdirnya. Apapun yang dibingkai oleh jari-jari dewa surgawi ini dapat sepenuhnya terkoyak oleh ruang, kecuali beberapa artefak tertinggi seperti baju besi langit. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan kekuatan penghancur ini. Melihat retakan ini memanjang hingga ke pasir dan kemudian dengan cepat melewati butiran pasir ini. Sebuah cibiran muncul di wajah Tiansun. Senjata ajaib luar angkasa ini pasti akan hancur bersama. Namun ketika dia melepaskan tangannya dan menatap butiran pasir lagi, ada sedikit keheranan di matanya. Karena sejak dia membawa takdir dan menjadi dewa surgawi, dia belum pernah melihat penampilan seperti ini selama ribuan tahun. Karena butiran pasir yang seharusnya pecah masih utuh, mengambang dengan tenang di kejauhan, dan hukum sebab akibat yang menghancurkan segalanya sepertinya telah gagal di sini. Hei, monster tua dalam kehampaan, Anda tidak bisa melakukannya. Dewa surgawi lainnya melangkah keluar, menggelengkan kepalanya, tetapi ada dua artefak lagi di tangannya, yaitu kerucut emas iblis yang berada di peringkat 50 ke atas, monumen roh dunia, dan palu yang murni. Saat sosok Tiansun berkedip-kedip, dia memegang penusuk emas iblis dan mengarahkannya ke butiran pasir ini. Kemudian dia mengambil palu yang murni dan memukul ujung ekor kerucut emas iblis dengan keras. Tuar! Segera suara tajam menyebar, meskipun suaranya tidak terdengar kuat, tetapi suaranya ditransmisikan ke hampir separuh langit berbintang. Bahkan ada pejuang di beberapa alam besar yang dapat mendengar suaranya dengan jelas. Meskipun para penguasa surgawi di sekitar baik-baik saja, tetapi beberapa pejuang yang berada ribuan mil jauhnya dan berlatih di beberapa bintang mendengar suara ini, dan hati mereka sepertinya menerima pukulan berat. Hati para pejuang yang sedikit kurang kuat bahkan mungkin langsung hancur. Meski berjauhan, puluhan juta nyawa melayang akibat tabrakan kedua artefak ini. Karena hanya ada sedikit pejuang di langit berbintang, dan hanya ada sedikit pejuang yang hidup di bintang-bintang. Jika di dunia besar, jika palu ini menghantam triliunan makhluk di seluruh dunia besar, mungkin mereka akan punah. Meskipun hanya sedikit sisa kekuatan dalam suara yang terdengar, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu menakutkan. Oleh karena itu, di bawah serangan yang mengerikan ini, tidak mungkin butiran pasir akan dapat menahannya. Pada saat ini, percikan seukuran jari mekar dari atas palu emas iblis. Saat percikan itu menyebar, sebutir pasir tetaplah sebutir pasir.
yang membuat lebih dari 20 penguasa surgawi yang hadir langsung tercengang. Di alam semesta, Tianshun adalah yang terbesar. Ada banyak misteri luar biasa di alam semesta ini, serta banyak sekali tempat berbahaya yang sulit dijangkau. Namun hal-hal ini tidak berarti apa-apa di mata Tianshun, karena Tianshun berusia ratusan juta tahun. Sulit bagi apapun di dunia ini untuk mengejutkan mereka. Tapi butiran pasir ini berada di luar imajinasi mereka. Dan pada saat yang sama, minat mereka pada senjata ajaib luar angkasa Loseng bahkan lebih kuat. Biarkan saya datang. Xuanmo Tianshun maju selangkah. Sebagai penguasa surgawi tingkat menengah, Xuanmo Tianshun bahkan lebih kuat dari penguasa surgawi pada umumnya. Dia sudah memiliki pedang tambahan di tangannya, pedang Kaisar Qisuan alam semesta, dan peringkat 27 di antara 10.000 monumen roh di alam semesta. Iblis tulang Qisuan terlahir dengan bakat khusus yang dapat mengganggu vitalitas langit dan bumi dan dapat menyerap vitalitas langit dan bumi hampir tanpa batas. Karena bakat inilah, iblis tulang Sikuan akan klan mereka dimusnahkan. Karena mereka konsumsi vitalitas langit dan bumi terlalu besar dan tidak ditoleransi oleh hukum surga. Namun iblis tulang Qisuan terakhir diperoleh oleh pemurni senjata klan iblis. Dan dia mampu menciptakan pedang Kaisar Qisuan. Pedang ini tiba-tiba menebas, dan ada cahaya pedang seperti bulan sabit di langit. Saat cahaya pedang mekar, vitalitas dunia di sebagian besar langit berbintang mulai tidak teratur, dan fluktuasi hebat terjadi. Bahkan vitalitas langit dan bumi yang terkandung dalam cahaya pedang ini jauh melampaui imajinasi para pejuang biasa. Di bawah suara berdengung, cahaya pedang diarahkan ke butiran pasir itu. Pada saat ini, bila cahaya yang menghancurkan menyapu kehampaan dan menghantam butiran pasir ini dengan ketetapan yang tak tertandingi. Saat cahaya pedang meresap ke dalam pasir, Anda melihat celah yang sangat tipis muncul pada cahaya pedang seperti bulan sabit. Celah kecil ini dipaksa keluar dari butiran pasir yang sangat kuat. Setelah cahaya pedang melewati butiran pasir ini, dia dengan cepat menjauh. Saya khawatir jika dia akan melewati sebagian besar langit berbintang dan menembus ribuan bintang. Sebelum sisa kekuatan cahaya pedang secara bertahap menghilang dan butiran pasir ini masih mengambang di tempatnya dan berputar perlahan. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xuanmo Tianshun agak tak tertahankan. Tianshun yang bermartabat tidak bisa berbuat apa-apa dengan sebutir pasir. Dia awalnya ingin mencoba lagi, tetapi Tianshun lain melangkah maju. Jelas, para penguasa surgawi yang hadir mencoba memecahkan butiran pasir ini satu demi satu. Namun meskipun telah menghabiskan semua kemampuan para penguasa surgawi ini, dan berbagai hukum sebab dan akibat, pasir tersebut tetaplah butiran pasir yang sama. Bahkan Loseng dan Sun di rumah abadi tidak kalah terkejutnya dengan para penguasa surgawi itu. Loseng selalu menganggap rumah abadi sebagai dukungan terbesarnya, dan melarikan diri ke rumah abadi adalah rute pelarian terakhir Loseng. Tapi Loseng tidak pernah berpikir bahwa rumah abadi bisa menahan serangan Tianshun. Sebelumnya, saat menghadapi serangan para penguasa surgawi ini, Loseng sangat gugup. Tetapi setelah menyaksikan para penguasa surgawi ini menampilkan berbagai metode yang begitu kuat, sehingga dia tidak dapat membayangkannya dan rumah abadi tetap tidak bergerak. Dan Loseng akhirnya mengerti bahwa dia masih meremehkan tuannya dan asal muasal rumah abadi ini. Meskipun dia tahu bahwa tuannya adalah orang yang melampaui jalan surga, dan rumah abadi ini juga pasti sesuatu yang melampaui jalan surga. Loseng secara alami tidak pernah berpikir bahwa rumah abadi akan sekuat itu. Jadi dunia menakutkan macam apa yang ada di atas surga ini? Betapa kuatnya kultivasi sang master, sehingga tak terbayangkan. Sekarang pikiran Loseng berubah lagi. Pemuda yang membawa pergi Loyan, bahkan Sun adalah seseorang yang dikagumi. Kekuatan Sun yang sebenarnya sebanding dengan Tianshun. Jadi kekuatan pemuda itu jauh lebih unggul dari Tianshun. Dan keberadaan yang melampaui jalan surga adalah dewa sejati. Loseng tiba-tiba sampai pada kesimpulan seperti itu dalam hatinya.
Tetapi senyuman pahit muncul di sudut mulutnya tanpa disadari. Jika dia ingin melihat Loyan lagi, jalannya masih panjang. Pada saat ini, Sun melayang dengan tenang di samping Loseng. Matanya yang cerdas berbinar dan selain terkejut, dia juga sangat bersemangat. Dia lebih berpengetahuan daripada Loseng, dan dia juga tahu betapa luar biasa rumah abadi ini. Tetapi bagaimanapun juga, dia bukanlah pemilik rumah abadi ini. Dan dia tidak dapat secara akurat memperkirakan kekuatan rumah abadi ini. Tampaknya, kekuatan rumah abadi ini juga melampaui ekspektasinya. Di luar rumah abadi, lebih dari 20 penguasa surgawi menggunakan beberapa metode, tetapi masih tidak dapat menghilangkan butiran pasir kecil ini. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa konyolnya ancaman sebelumnya. Dengan Loseng bersembunyi di dalamnya seperti ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, Yo menatap pasir dalam diam, dan tangan yang memegang palu rantai guntur suci bergetar sedikit, tapi kemudian menyerah. Begitu banyak penguasa surgawi yang telah mencobanya, dan kekuatan yang dapat dia keluarkan dari kekuatan iman. Jadi di jalan surga ini tidak ada yang tidak bisa dia lihat, tetapi masih mustahil untuk mengguncang butiran pasir ini. Sekarang, ada sedikit keengganan di mata Yo, mengungkapkan posisi Sun yang tidak disengaja mengakhiri permainan kucing dan tikus ini lebih awal. Ini adalah kesempatan bagus baginya. Dia hanya selangkah lagi untuk mengalahkan Sun sepenuhnya, sehingga ambisinya untuk menyatukan klan Yoye tidak lagi menimbulkan kekhawatiran. Tapi tidak pernah menyangka, hanya karena rumah abadi ini, butiran pasir kecil ini tidak bisa dihancurkan. Jika kita melepaskan Loseng, Sun dan Loseng akan bergantung pada rumah abadi ini di masa depan. Saat dia berpikir, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Tapi sejauh ini, performnya jauh melebihi imajinasinya. Dengan sumber daya dari rumah abadi ini, kekuatan Loseng juga akan meningkat pesat. Jika Loseng menerobos dunia untuk menjadi master dan membawa takdir, dan Sun juga memulihkan kekuatannya, maka bisa dibayangkan nasibnya. Tidak, saya harus menghancurkan senjata ajaib luar angkasa ini hari ini juga. Didorong oleh perasaan krisis, dia juga melambaikan palu rantai guntur suci dan menghantamnya ke butiran pasir. 1 hari kemudian, banyak penguasa surgawi yang masih bercokol di sini mengamati butiran pasir yang berputar perlahan. Yang paling menarik mereka sekarang bukanlah mahkota takdir, tapi rumah abadi ini. Senjata ajaib luar angkasa yang sangat aneh ini. Selain menggunakan metode terbaik, beberapa Tianshun juga menggunakan metode lain, seperti beberapa rahasia hukum asli dan hukum sebab dan akibat yang sangat khusus. Singkatnya, segala macam metode yang aneh dan aneh digunakan, dan yang paling aneh adalah Yo Tianshun bahkan menggunakan racun. Menerapkan racun ke sebutir pasir, Loseng juga terpana. Meskipun Tianshun menggunakan racun secara alami lebih kuat daripada penguasa alam biasa, tetapi bisakah racun ini menyebar ke rumah abadi? Butiran pasir inilah yang memaksa makhluk surgawi ini begitu keras. Pada hari ini, beberapa penguasa surgawi berkumpul lagi, dan jumlah penguasa surgawi telah mencapai 30. Dewa-dewa ini berasal dari berbagai ras di dunia dan mewakili kekuatan yang berbeda. Namun tiba-tiba seberkas cahaya perlahan mengembun. Dewa surgawi lainnya muncul. Saat penguasa surgawi ini muncul, wajah penguasa surgawi dari ras lain sedikit berubah lagi. Meskipun Tianshun yang muncul di depan mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka tahu bahwa orang ini tidak berasal dari 3 kekuatan utama ras manusia, tapi orang ini berasal dari klan surgawi. Ras ini sebenarnya merupakan campuran dari banyak ras, namun baik itu ras manusia maupun ras lain. Jika ingin bergabung dengan klan surgawi, Anda harus menjalankan pertukaran darah sebelum dapat dianggap sebagai anggota klan surgawi sejati. Meskipun jumlah klan surgawi tidak banyak, kekuatan masing-masing klan tidak lemah. Bahkan di level Tianshun, beberapa Tianshun di klan surgawi juga sangat kuat. Kuncinya adalah, segala sesuatu yang melibatkan klan surgawi pasti akan menjadi lebih merepotkan.
Meskipun ras ini kuat, ini juga merupakan ras yang tidak masuk akal. Kingling Tiansun, apakah klan surgawi Anda juga akan mendapatkan bagian dari kuenya? Suanmo Tiansun melihat Kingling Tiansun dan mencibir. Meskipun klan surgawi sangat toleran dan menyambut semua orang dari seluruh dunia, tetapi hubungannya dengan klan iblis sangat buruk. Kingling Tiansun memandang Suanmo Tiansun dengan acuh tak acuh, tetapi berkata, "Berpartisipasi di dalamnya. Dapatkah bagian dari kuenya?" Dia menggelengkan kepalanya. "Salah. Klan Tianwei, saya selalu terlibat untuk berbagai sepotong kue. Ini semacam pernyataan. Apalagi membicarakannya." "Apa maksud Anda?" tanya Suanmo Tiansun. Ketika para penguasa surgawi lainnya mendengar ini, mereka juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Kingling Tiansun menunjuk ke butiran pasir itu dan berkata, "Pemuda di senjata ajaib luar angkasa ini, dia adalah anggota klan surgawi saya." Setelah mendengar ini, alis banyak dewa surgawi yang hadir tiba-tiba melututkan kening. "Anda bilang dia salah satu klan Anda? Jadi begitu? Saya juga bilang kalau anak manusia ini dari klan iblis saya." Mendengar itu, beberapa penguasa surgawi lainnya juga setuju. Terlepas dari apakah Lo Sheng milik klan surgawi atau bukan, para penguasa surgawi ini tidak akan memilih untuk mempercayai kata-kata penguasa surgawi Kingling. Namun ekspresi Kingling Tiansun masih tenang, tanpa ekspresi tambahan di wajahnya. "Lo Sheng telah lulus ujian klan surgawi saya. Dia memiliki gelar tertinggi klan surgawi emas, yang sangat penting bagi klan surgawi saya." Mendengar gelar posisi surgawi emas, para penguasa surgawi ini menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Namun keterkejutan itu dengan cepat memudar. Meskipun posisi surgawi emas sangat langka, itu hanya muncul beberapa kali di era ini. Sepengetahuan para penguasa surgawi ini, mereka tidak akan terlalu terkejut. Selain itu, siapa yang tahu jika Kingling Tiansun berbicara omong kosong? Membuat alasan acak. Bocah manusia di rumah abadi inilah yang ingin dia bawa pergi untuk mengambil mahkota takdir dan senjata ajaib luar angkasa ini. "Jadi, bagaimana jika itu adalah tahta emas?" jawab salah satu dewa surgawi. Menyadari permusuhan para penguasa surgawi terhadapnya, penguasa surgawi Kingling tersenyum ringan dan berkata, "Jangan gugup, saya di sini bukan untuk bersaing dengan Anda untuk mendapatkan mahkota takdir. Mahkota takdir ini penting, tetapi keluarga surgawi saya tidak membutuhkannya." Ketika seorang dewa surgawi mendengar ini, dia mendengus dingin. "Berpura-pura menjadi bangsawan, apa yang Anda lakukan di sini?" Bagaimanapun, klan surgawi ini berperilaku sangat aneh di dunia. Ras lain bekerja keras untuk melanjutkan dan perluasan ras mereka sendiri, tetapi klan surgawi tidak mempedulikan hal ini. Belum lagi beberapa aksi gila ras ini di dunia. Bahkan terkadang mereka menyerahkan beberapa ranah besar kepada ras lain. Kingling Tiansun berkata dengan tenang, "Saya datang untuk menyampaikan pesan kepada Anda." "Apa yang Anda bicarakan?" tanya monster tua iblis kegelapan. "Siapapun yang berani membunuh Lo Sheng, klan surgawi kita akan membunuhnya. Bahkan jika dia adalah Tiansun, dia akan dibunuh." Suara Kingling Tiansun melayang. Mendengar itu, lebih dari 30 penguasa surgawi yang hadir tertegun sejenak. Dan kemudian kemarahan muncul di wajah mereka. "Kingling Tiansun, Anda belum memiliki kekuatan ini, kan?" Tiansun Huanmo mencibir. "Jangan mengira dunia ini milik klan surgawi. Apakah dunia ini masih bisa mengendalikan hidup dan mati kita?" Tiansun lainnya berkata dengan dingin. Bagaimanapun, membunuh seorang penguasa surgawi bukanlah hal yang mudah. Pertempuran antara penguasa surgawi dan penguasa surgawi berlangsung lama, yang merupakan bencana bagi dunia berpenduduk 100.000 jiwa. Seringkali ada banyak sekali makhluk di bawah pertempuran antara dua penguasa surgawi, dikuburkan bersamanya. Kingling Tiansun mengangkat bahunya.
Ini perintah pemimpin klan tua, jadi saya harap Anda semua akan menuruti nasihat saya. Sang patriark tua. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak penguasa surgawi terdiam. Patriark tua klan Tianwei adalah sesosok yang setingkat dengan pemimpin 3 kekuatan utama ras manusia. Oracle Tianshun, Dosa Asli Tianshun, Leva Tianshun, Bunian Tianshun dari klan Yoye, dan Moshi Tianshun dari klan Iblis. Para penguasa surgawi ini juga merupakan satu-satunya penguasa surgawi tingkat tinggi di alam semesta. Namun King Ling Tianshun tidak melihat wajah Tianshun ini dan melanjutkan. Kalimat kedua adalah untuk Lo Sheng. Setelah mengatakan itu, dia melihat butiran pasir dan kemudian berkata dengan ringan. Patriark tua berkata, jika Anda punya waktu, pergilah ke klan. Sebaiknya sebelum medan pertempuran realisasi mimpi dimulai. Pemimpin klan lama memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan pada Anda. Setelah selesai berbicara, King Ling Tianshun melirik beberapa Tianshun yang hadir. Sosoknya berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang di depan semua orang. Namun temperamen klan surgawi selalu seperti ini, dan semua surgawi yang hadir juga terbiasa dengannya. Patriark tua berkata untuk tidak membunuh Lo Sheng, dan tidak membunuhnya bukanlah masalah besar. Asal-usul patriark lama klan surgawi terlalu misterius. Bukan hal yang bijaksana untuk memprovokasi klan surgawi untuk membunuh Lo Sheng, tapi itu tidak mewakili banyak orang surgawi. Itu benar-benar menakutkan. Hanya saja tujuan dari Tianshun ini adalah mahkota takdir dan rumah abadi. Adapun kehidupan Lo Sheng, mereka tidak tertarik padanya. Tapi saat ini, wajah Zhou menjadi semakin jelek. Jika dia tidak membunuh Lo Sheng, bagaimana dia bisa membunuh Sun? Meskipun klan Yoye selalu memiliki hubungan yang baik dengan klan Tianwei, hampir sepertiga dari para jenius di klan Yoye akan menjalani ujian dan cobaan dari klan surgawi sebelum mereka menjadi terkenal, dan yang lainnya akan tinggal di klan surgawi. Jika dia membunuh Lo Sheng, masalah ini mungkin menjadi lebih halus. Untuk sementara, Zhou tampaknya berada dalam dilema. Hei nak, pernahkah Anda mendengar ini? Klan surgawi akan menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda harus keluar dari rumah peri ini dengan patuh. Kami dapat mengampuni Anda. Jika Anda tidak keluar, saya akan memutus vitalitas dari langit dan bumi dan menjebak Anda selama jutaan tahun. Anda adalah seorang pejuang alam laut dewa, tidak dapat hidup lebih dari 100.000 tahun. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menghadapinya. Salah satu penguasa surgawi mengancam. Meskipun klan surgawi memperingatkan, mereka ingin para penguasa surgawi ini menyerah. Ini bukanlah tugas yang mudah. Mereka memiliki waktu tanpa akhir untuk dihabiskan di sini bersama Lo Sheng. Hei, apakah menurut Anda hanya satu kata dari klan surgawi akan membuat kita takut? Xuan Mo Tianshun menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Anak manusia, coba saya lihat, berapa lama Anda bisa menyusut di sana? Namun saat kata-kata kedua penguasa surgawi jatuh, Lo Sheng di rumah abadi menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata kepada Afu di sebelahnya. Saya sedikit ragu sebelumnya karena orang-orang ini menolak untuk bertobat. Ayo lakukan apa yang Anda katakan. Afu tersenyum tipis. Tuan terlalu penyayang. Hanya beberapa penguasa surgawi yang meninggal, yang tidak layak untuk disebutkan. Terlebih lagi, masih ada beberapa mahkota takdir lagi. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin akan lebih menarik. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya keluar dari butiran pasir. Itu sangat cepat, bahkan Tianshun tidak bisa bereaksi. Garis cahaya hitam dan putih ini melambai hampir seketika, dan kecepatan penyebarannya melebihi batas waktu. Pada saat penguasa surgawi bereaksi, sabuk cahaya ini telah menghubungkan kelima penguasa surgawi bersama-sama, sehingga para penguasa surgawi yang hadir menatap kosong pada seberkas cahaya ini, seolah-olah mereka masih belum sadar. Di rumah abadi, seberkas cahaya ini dilepaskan dari pavilion pusat. Itu adalah pertarungan putus asa yang dipicu oleh Lo Sheng secara tidak sengaja. Ketika dia masuk ke rumah abadi untuk pertama kalinya, makhluk yang dihubungkannya
oleh sabuk cahaya ini pada akhirnya hanya dapat bertahan hidup satu orang. Apakah pertarungan putus asa ini juga efektif untuk Tianxun? Loseng memandangi seberkas cahaya di luar rumah abadi dan bertanya. Ketika Loseng memasuki pavilion, dia dirantai bersama dengan sekelompok prajurit alam dewa penerangan. Dan orang kuat di alam dewa penerangan tidak dapat membebaskan diri. Mungkinkah dewa surgawi juga tidak dapat membebaskan diri? Namun Afu tersenyum tipis. Mengapa tidak berhasil? Dia hanyalah penguasa surgawi. Mereka hanya membawa takdir dan mereka tidak dapat menghindarinya. Itu hanya Tianxun. Itu hanya takdir. Mendengar ini, Loseng juga terdiam. Mendengarkan nada bicara Afu, dia tidak menganggap serius Tianxun. Ya, takdir ini hanyalah hukum sebab dan akibat di alam semesta. Aturan yang terkandung dalam pertempuran putus asa. Hei, jika dewa-dewa ini bisa membebaskan diri, mereka benar-benar kuat. Ekspresi Afu sangat santai. Seperti jika dia tidak peduli sama sekali. Dia khawatir dia akan keluar dari pertarungan putus asa ini. Adapun 5 penguasa surgawi yang terhubung melalui pertarungan putus asa adalah monster tua iblis kegelapan dari klan iblis, penguasa surgawi bayangan patah dari klan Yoye, penguasa surgawi Sisui, dan 2 penguasa surgawi lainnya. Pada saat ini, ekspresi para penguasa surgawi ini acuh tak acuh, dan wajah penguasa surgawi bayangan patah menunjukkan senyuman tipis. Sabuk ringan ini sepertinya semacam pengekangan. Saya dapat merasakan bahwa itu menyampaikan semacam niat. Mari kita bertarung satu sama lain sehingga hanya satu orang yang bisa bertahan. Iblis hitam tua itu tertegun sejenak, lalu seringnya muncul di wajahnya. Lucu sekali. Si Hui Tianxun melambaikan tangannya dengan lembut, dan riak air beriak lembut, dan lampu air akan langsung memotong sabuk lampu. Namun saat air ini menyebar, garis cahaya tetaplah garis cahaya, dan cahaya air tetaplah cahaya air. Hah? Si Hui Tianxun sedikit mengernyit. Beberapa Tianxun lainnya juga menggunakan metodenya masing-masing. Namun sabuk cahaya ini yang hanya selebar 2 jari sepertinya tidak berpengaruh terhadap serangan apapun dan selalu merantai ke-5 Tianxun bersama-sama. Sekarang wajah para penguasa surgawi yang hadir juga menunjukkan ekspresi aneh. Tetapi para penguasa surgawi ini masih tidak menganggap serius sabuk cahaya ini. Terlalu sedikit hal yang dapat mengancam kehidupan mereka di dunia, tetapi mereka berdiri di puncak segalanya. Di alam semesta, selain jatuhnya Tianxun dan Tianxun, hanya ada beberapa monster super yang dapat mengancam nyawa mereka. Tapi sekarang, apapun cara yang mereka gunakan, sabuk cahaya hitam dan putih ini masih memancarkan lingkaran cahaya samar, tanpa fluktuasi energi apapun yang ditransmisikan, dan tidak ada reaksi. Lagi pula, monster tua iblis kegelapan itu adalah Tianxun dengan masa depan terpanjang. Dia juga Tianxun pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan sabuk ini. Pertarungan putus asa, jangkauan pengekangannya berada dalam jarak 100 mil. Dia tidak bisa meninggalkan jangkauan 100 mil. Kata Afu dengan tenang sambil melihat ke arah Raja Iblis Kegelapan di langit. Jarak 100 mil hanyalah satu langkah bagi Tianxun. Ketika Dewa Surgawi Iblis Kegelapan bergegas keluar dari jarak 100 mil, pemandangan aneh muncul. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul dari sabuk cahaya dan benar-benar menyeret Dewa Surgawi Iblis Kegelapan kembali. Pada saat ini, ekspresi Dewa Surgawi Kegelapan tiba-tiba berubah. Dia tahu betapa kuatnya dia. Jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia bisa dengan mudah menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Tapi pada saat ini, Dewa Surgawi Iblis Kegelapan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak bisa menembus jarak 100 mil. Setelah dia diseret kembali, dia mendidih sebentar. Matanya melebar lagi, dan kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya lagi. Dan kekuatan ini cukup untuk menghancurkan separuh dunia besar menjadi berkeping-keping. Tapi ketika dia berlari keluar dari jarak 100 mil, nasib terakhirnya masih harus diseret kembali.
Jadi dalam perjuangan putus asa ini, 100 mil telah menjadi hukum sebab dan akibat bagi 5 makhluk surgawi ini. Bahkan merupakan aturan yang lebih kuat daripada hukum sebab dan akibat. Jadi tidak mungkin untuk melanggarnya untuk melarikan diri. Melihat pemandangan ini, 4 penguasa surgawi lainnya yang masih berdiri tampak sedikit panik saat ini. Penguasa surgawi bayangan patah, penguasa surgawi Shisui, dan 2 penguasa surgawi lainnya juga melangkah ke arah yang berbeda. Namun, adegan yang sama muncul lagi pada 4 dewa surgawi lainnya. Jarak 100 mil adalah kolam guntur, dan mereka tidak dapat lagi melewati 1 langkah pun. Sehingga kelima dewa surgawi berkumpul lagi, dan mereka melihat ekspresi ngeri di wajah satu sama lain. Bagaimanapun, mereka membawa takdir dan mewakili hukum sebab dan akibat tertinggi di alam semesta. Namun sabuk cahaya ini di luar pengetahuan dan imajinasi mereka. Jika kalian ingin melepaskan sabuk cahaya hitam dan putih ini, kalian berlima harus saling membunuh. Pada akhirnya, hanya satu yang akan selamat. Suara loseng menyebar ke seluruh dunia lagi. Ketika suara loseng keluar, banyak makhluk di dunia langsung terkejut. Sekarang mungkin sudah jelas bagi triliun makhluk dunia bahwa banyak penguasa surgawi telah mengepung loseng. Sehingga banyak prajurit yang masih menghela nafas. Orang macam apa loseng ini? Dia hanya berada di alam laut dewa belaka, tapi dia dapat menarik pengepungan begitu banyak penguasa surgawi. Dan berapa banyak dari mereka yang bisa melakukan ini? Tapi ketika mereka mendengar kata-kata loseng, mereka sedikit bingung. Apa artinya? Biarkan kelima dewa surgawi saling membunuh. Dan hanya satu orang yang bisa bertahan. Bagaimana loseng melakukannya? Di istana surgawi Yunmyo ketika Yunluo mendengar kata-kata loseng, dia segera menarik nafas dalam-dalam. Kali ini loseng terjebak dan Yunluo tidak mengambil tindakan. Jadi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa jika loseng dibebaskan untuk berlatih, dia telah menemukan mahkota takdir dan memprovokasi lusinan penguasa surgawi ini berkumpul. Mereka mungkin bisa melibas aliansinya. Dan ini bukan lagi level yang bisa diintervensi oleh Yunluo. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, meskipun Yunluo pernah melihat orang yang bisa menimbulkan masalah, tapi dia belum pernah melihat orang yang bisa menimbulkan masalah seperti ini. Jika loseng menyinggung beberapa orang kuat di alam transformasi dewa, atau bahkan penguasa alam yang kuat, dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Tetapi mereka hanya mengepung loseng adalah penguasa surgawi dan ada lusinan penguasa surgawi. Jadi Yunluo tidak berdaya. Sekarang mendengar suara loseng, Yunluo tercengang lagi. Hanya satu dari 5 penguasa surgawi yang dapat bertahan. Dia ingin menjebak dan membunuh 4 dewa surgawi sekaligus. Tapi bagaimana anak ini melakukannya? Setelah Yunluo berlatih jiwa yang terbelah, pikiran batinnya jauh lebih kuat daripada penguasa alam biasa. Ketika seni bela dirinya mendekati tingkat tertinggi, mengolah pikirannya menjadi lebih penting daripada latihan. Tapi sekarang, keadaan pikirannya seperti gelombang pasang, bergulung di atasnya, tidak mampu untuk tenang. Dan itu hanya karena Yunluo yang terkejut. Setelah loseng naik, semua orang yang pernah mendengar nama loseng sekarang penuh dengan pertanyaan. Misalnya, Master Shen, Master He dari Tanah Suci Lingwu, dan Master Suci dari Tanah Suci Lingwu. Contoh lainnya adalah para jenius dari istana pertama Istana Surgawi Yunmyo, seperti Sumuyang, Ai Anshin, dan Ai Hu, serta lainnya yang masih berada di alam Yunluo. Meskipun bakat loseng yang menakutkan, membuat mereka mengakuminya mereka pada akhirnya menganggap loseng sebagai pejuang dengan level yang sama dan pejuang alam laut dewa. Tapi baru lebih dari setengah tahun mereka bersama, apakah loseng mampu menghadapi Tianxun? Dari nada suaranya sepertinya dia ingin menjebak dan membunuh keempat dewa surgawi. Bagaimanapun itulah 4 penguasa surgawi dan hanya ada beberapa tokoh dalam aliansi. Loseng, apa yang Anda lakukan? Di atas sebuah bintang di wilayah langit barat, Ai Anshin berdiri di tiang bintang.
dikelilingi oleh kristal es ungu dengan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Orang yang dulu dia anggap sebagai lawan terbesarnya, sekarang telah berkembang hingga saat ini. Di atas tiang bintang adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih. Tuanku, Xiao Doule, secara pribadi membawanya ke sini. Pada saat ini Xiao Doule juga datang ke sisi Ai Anshin, tetapi matanya tertuju ke arah domain. Xiao Doule juga berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Dia mungkin tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin ada kesempatan lain. Medan perang impian akan dimulai dalam beberapa tahun. Jangan khawatir, Anda bisa berkonsentrasi pada budidaya Anda sendiri. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.